Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Afuza, Puput Nurmala, dan Sonia Rizky Dewi akan membahas mengenai materi hidrolisis garam dan koloid. Excuse me, sir. Bagaimana jika senyawa garam ditambahkan dengan air? Apakah semuanya akan bereaksi membentuk asam atau basa penyusunnya? No, tidak semua garam jika ditambahkan dengan air akan bereaksi membentuk asam atau basa penyusunnya. Ada garam yang mengalami hidrolisis dan ada pula yang tidak. Perhatikan animasi berikut. Di sini terdapat larutan CH3COONH4. Ketika direaksikan dengan air, garam CH3COONH4 akan terdisosiasi menjadi ion CH3COO- NH4+, OH-, dan H+. Setelah terdisosiasi, ion CH3COO- bereaksi dengan ion H+, dan ion NH4- bereaksi dengan ion OH-, sehingga terbentuklah CH3COOH dan NH4OH. Yang kedua, larutan NH4Cl. Ketika direaksikan dengan air, akan terdisosiasi menjadi ion Cl-, NH4+, OH-, dan H+. Setelah terdisosiasi, ion NH4+ bereaksi dengan ion OH-. Namun, ion Cl tidak bereaksi dengan ion H+ ataupun membentuk senyawa HCl. Karena ion Cl- lebih stabil dalam keadaan ionnya dibandingkan dalam keadaan senyawa, sehingga terbentuklah ion Cl-, ion H+, dan NH4OH. Reaksi yang terjadi menunjukkan bahwa hidrolisis NH4Cl mengalami hidrolisis. Selanjutnya, larutan CH3COOK. Setelah terdisosiasi, ion CH3COO- bereaksi dengan ion H+, dan ion NH4- bereaksi dengan ion OH-, sehingga terbentuklah CH3COOH dan NH4OH. Setelah terdisosiasi, ion CH3COO- bereaksi dengan ion H+, namun K+ tidak bereaksi dengan ion OH- ataupun membentuk senyawa KOH, karena pada bentuk ionnya, K+ lebih stabil dibandingkan dalam bentuk senyawanya, sehingga terbentuklah ion K+, ion OH-, dan CH3COOH. Reaksi ini menunjukkan bahwa garam CH3COOK mengalami hidrolisis. Selanjutnya, larutan KCl. Jika garam KCl direaksikan dengan air, KCl akan terdisosiasi menjadi ion Cl- dan K+. Namun, KCl tidak bereaksi dengan air untuk membentuk KOH maupun HCl, dikarenakan ion K+ dan Cl- lebih stabil dalam bentuk ionnya dibandingkan dalam bentuk senyawa, sehingga terbentuklah ion K+, ion Cl- dan H2O. Reaksi pada garam KCl ini menunjukkan bahwa garam KCl tidak mengalami hidrolisis. Nah, lalu sebenarnya hidrolisis sendiri itu apa? Hidrolisis garam merupakan terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan ataupun basa. Hidrolisis merupakan reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Penguraian ini dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan, yakni ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi H+ dalam air bertambah. Akibatnya, konsentrasi H+ lebih besar daripada konsentrasi OH-, sehingga larutan bersifat asam. Nah, ion garam tersebut ketika tidak bereaksi dengan air, konsentrasi H+ dalam air akan tetap sama dengan konsentrasi OH- dalam air. Hidrolisis garam hanya terjadi apabila salah satu atau kedua komponen penyusunnya berupa asam lemah atau basa lemah.
Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat atau basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis. Berdasarkan komponen pembentuk garam serta banyak tidaknya garam dapat diuraikan ketika direaksikan dalam air, hidrolisis garam terdapat dua jenis, yakni hidrolisis parsial dan hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Hidrolisis parsial ialah hidrolisis yang terjadi pada garam yang kation atau anionnya saja yang terhidrolisis. Hidrolisis ini terbagi menjadi dua, yakni hidrolisis parsial yang terjadi dari garam yang bersifat asam dan hidrolisis parsial yang terjadi dari garam yang bersifat basa. Contohnya seperti NH4Cl, AgNO3, dan CH3COOK. Selanjutnya hidrolisis sempurna atau total, yakni hidrolisis yang baik kation maupun anionnya terhidrolisis, seperti CH3COONH4 dan Al2S3. Garam yang dihasilkan suatu reaksi antara asam dan basa dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Sifat tersebut tergantung pada jumlah serta jenis senyawa asam dan basa yang direaksikan. Berdasarkan zat penyusunnya, garam dibagi menjadi 4. Yang pertama, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Kedua, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Ketiga, garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang keempat, garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Hal ini dikarenakan garam yang tersusun dari asam dan basa kuat tidak memberikan perubahan warna pada kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun biru, sehingga didapatkan nilai pH bernilai 7. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Hal ini dikarenakan garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat memiliki kation dan anion garam yang tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Contohnya seperti garam NaCl yang tersusun dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Ion Na+ berasal dari basa kuat, sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl, sehingga tidak akan terhidrolisis dan garam bersifat netral. Selanjutnya, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Hal ini dikarenakan garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah dapat mengubah warna lakmus, yakni lakmus biru menjadi merah dan tidak mengubah lakmus merah, dan didapatkan nilai pH kurang dari 7. Nah, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah dapat terhidrolisis, namun hanya terhidrolisis secara parsial. Hal ini dikarenakan hanya kation atau ion positif atau ion basa yang akan terhidrolisis, sehingga anion, yakni yang bersifat negatif, atau ion asamnya tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Rumusnya yakni konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi B+. Nah, contoh dari garam ini yakni NH4Cl yang tersusun dari HCl asam kuat dan NH4OH basa lemah. Ion NH4+ akan terhidrolisis, sedangkan ion Cl- tidak terhidrolisis. Nah, adanya ion H+ pada persamaan berikut menunjukkan bahwa larutan bersifat asam. Selanjutnya, garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat akan bersifat basa. Hal ini dikarenakan garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan tidak dapat mengubah warna lakmus biru, sehingga didapatkan nilai pH yakni lebih dari 7.
Garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat dapat terhidrolisis, namun secara parsial. Hal ini dikarenakan hanya anion atau ion negatif dari ion asam yang akan terhidrolisis, sedangkan kation, ion positif atau ion basa, tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Garam tersebut apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa asam lemah dan didapatkan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi amin. Contohnya yakni pada garam CH3CONa yang tersusun dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Nah, CH3CO ini ketika bereaksi dengan air menunjukkan bahwa larutannya bersifat basa. Selanjutnya yakni garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah yang bersifat asam, basa ataupun netral. Hal ini dikarenakan kedua ionnya dapat terhidrolisis atau terhidrolisis secara sempurna. Adanya kedua ion OH- dan H+ yang dihasilkan saat garam tersebut bereaksi dengan air, sehingga dihasilkan nilai pH yang tidak menentu. Sifat basa atau asam ataupun netral garam tersusun dari asam lemah dan basa lemah yang bergantung pada nilai pH. Nilai pH bergantung pada Ka, yakni tetapan ionisasi asam lemah, dan Kb, yakni tetapan ionisasi basa lemah. Ketika Ka lebih dari Kb, maka konsentrasi H+ lebih dari konsentrasi OH- sehingga didapatkan nilai pH 7 dengan larutan bersifat asam. Dan ketika Ka sama dengan Kb, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, sehingga didapatkan nilai pH 7 di mana larutan akan bersifat netral. Dan ketika Ka kurang dari Kb, maka konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH- yang menunjukkan nilai pH lebih dari 7 di mana larutan bersifat basa. Nah, didapatkan rumus hidrolisis yakni H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb atau KH sama dengan KW per Ka kali Kb. Contohnya yakni garam CH3COONH4 yang tersusun dari CH3COOH atau asam lemah dengan NH4OH yakni basa lemahnya. Nah, hidrolisis garam ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Dapat dijadikan sebagai pemutih pakaian, sebagai penjernih air, sebagai pupuk, juga sebagai pelarut sabun. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni koloid. Nah, is there a difference between solution, suspension, and colloid? Of course, tentu larutan suspensi dan koloid memiliki perbedaan. Tetapi sebelum kita bahas mengenai koloid, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi yakni campuran antara fase terdispersi atau zat larut dengan medium pendispersinya yakni zat pelarut yang bercampur secara merata. Sistem dispersi terbagi menjadi 3 yakni larutan, suspensi, dan koloid. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai tiga jenis tadi. Yang pertama suspensi. Suspensi ini bersifat heterogen, terdiri dari 2 fase, bersifat tidak stabil, dapat disaring. Contohnya seperti air pasir, minyak air, dan air keruh. Kemudian larutan. Larutan bersifat homogen, terdiri dari 1 fase, bersifat stabil, tidak dapat disaring. Contohnya seperti larutan gula, larutan NaCl, dan larutan MgCl. Selanjutnya koloid. Seperti terlihat homogen, namun sebenarnya heterogen, terdiri dari 2 fase. Umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Contohnya seperti susu, sabun, dan santan. Jadi koloid sendiri ini apa sih?
Nah, koloid merupakan bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Larutan memiliki sifat homogen dan stabil. Suspensi memiliki sifat heterogen dan labil, sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Nah, berikut pengelompokan sistem koloid. Terdapat fase terdispersi, medium pendispersi, jenis koloid, dan contohnya. Jadi terdapat fasenya itu gas dan mediumnya cair, nanti dihasilkan jenis koloid busa, seperti busa sabun, krim. Kemudian fase gas dan mediumnya padat akan dihasilkan koloid busa padat, seperti batu apung. Ketiga, fase dengan cair dan mediumnya gas menghasilkan aerosol cair seperti kabut, hairspray. Keempat, fase terdispersi cair dengan mediumnya cair akan menghasilkan jenis koloid emulsi, yakni seperti susu, santan. Selanjutnya, fase terdispersi cair dengan mediumnya padat menghasilkan jenis emulsi padat seperti keju dan mentega. Yang keenam, fase terdispersi padat dengan medium pendispersi gas menghasilkan jenis koloid aerosol padat seperti asap, debu. Yang ketujuh, fase terdispersi padat dengan medium cair akan menghasilkan jenis koloid sol seperti cat, lem, kanji, agar-agar, selai. Dan yang kedelapan, fase terdispersi padat dengan medium pendispersi padat akan menghasilkan jenis koloid sol padat seperti kaca berwarna. Nah, dari pengelompokan tadi, jenis-jenis koloid dibagi menjadi 3, yakni aerosol, sol, dan emulsi. Aerosol merupakan sistem koloid di mana partikel padat, cair, terdispersi ke gas. Kemudian, sol merupakan sistem koloid di mana partikel padat terdispersi ke cairan. Kemudian emulsi merupakan medium pendispersi dan zat terdispersinya sama-sama berbentuk cairan. Nah, koloid sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama yakni efek Tyndall. Efek Tyndall yakni merupakan penghamburan cahaya melalui koloid yang disebabkan partikel-partikel koloid. Kemudian 2, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak partikel koloid yang disebabkan oleh partikel koloid dengan mediumnya. Kemudian selanjutnya ada adsorpsi yang merupakan penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. Yang keempat, elektroforosis yakni bergeraknya partikel koloid ke arah elektrode positif atau negatif. Nah, partikel koloid ini elektronegatifnya akan bergerak ke elektropositif ataupun sebaliknya. Yang terakhir yakni koagulasi. Koagulasi yakni peristiwa pengumpulan partikel oleh koloid. Nah, pembuatan koloid ini terdapat 2 jenis. Yang pertama kondensasi, yakni dibuat dengan cara dari partikel kecil atau larutan menjadi partikel koloid. Nah, prosesnya didasarkan pada reaksi kimia seperti redoks, hidrolisis, dekomposisi, rangkap, dan pergantian pelarut. Yang kedua yakni secara dispersi, yakni pembuatan partikel koloid dari partikel kasar atau suspensinya. Pembuatannya meliputi cara mekanik seperti pestisida, busur Bredig, dan ultrasonik. Nah, ini penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam industri makanan, koloid dipakai untuk keju, mentega, susu, saus, salad. Di industri kosmetik terdapat krim, pasta gigi, sabun. Di industri pertanian terdapat pestisida dan insektisida, dan di industri farmasi terdapat minyak ikan atau pensilin untuk suntikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.